Oke, oke, selamat malam Coach Oscar. Malam Coach Bambang. Wow, Waduh, udah wow. lama nih gak ketemu lagi kita ya. Saya lagi di pantai nih. Iya, Coach Bambang memang Pantai, suka pantai kan. oh, Nanti Pantai semoga bisa, Timur Teh. nanti semoga bisa ke sini ya ke pantai Oh, Akrema di Atauru sama Jako di Los Palos dulu. Yang oh Coach ya, Bambang lihat terus itu. oh ya, wah luar biasa tuh. Ya, Satu saat ke sana nanti ya, lihat sana nanti ya. amin. Oke, Coach Oscar, bentar lagi kita Ya, akan coaching. Coaching, jadi saya akan memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelas dan melakukan langkah-langkah dan sumber daya coach Oscar. oke. Oke, sebagai coach, saya akan berkomitmen menjadi pendengar, pendukung, dan baik dan mengeksplorasi jawaban coach. Apakah oke, coach? Oke. Oke, mantap. Well, Siap. sesi coaching ini kita dengan waktu 45 sampai 20 menit. Hmm, Saya berkomitmen untuk mengcoaching coach Oscar mencapai goal yang pentingkan. Apakah oke, coach? oke. Oke, Coach. Oke. Dalam percakapan ini, bolehkah saya mencatat atau merekam, Coach? Boleh, Coach. Boleh. Dari apa yang disampaikan ada pertanyaan, Coach? Eh, nggak ada, Coach. Ada. Oke, mantap. Apakah sudah siap di coaching, Coach? Yes, saya sudah siap, Coach. Oke. Oke, Coach Kar. Yes. Apa tujuan yang dapat diinginkan dalam sesi coaching ini? eh Dalam sesi coaching ini ya, saya tuh lagi pusing ya, Coach Mamang. Oh, Saya pengen setelah sesi coaching ini, nanti saya punya gambaran, saya punya hmm, pengetahuan, uh-huh. dan punya pemaknaan terkait bagaimana saya tuh bisa membangun bisnis coaching, Coach. Oh, gitu. Wah, Karena mantap. karena sebentar lagi nih kelas coaching saya yang sudah hampir Hmm, 8-9 bulan ini selesai. no. Dan sekarang saya itu sudah diminta untuk melakukan coaching pro bono, mempersiapkan komunitas. Nah, Hmm, ini kemudian juga nanti kan ini ujung-ujungnya harus ke bagaimana kita memberdayakan orang lain dengan bisnis coaching ini, Coach. Nah, jadi dalam sesi coaching ini saya minta semoga dalam sesi ini nanti setelah selesai saya bisa mengerti bisnis coaching itu seperti apa ya. Kemudian saya akan hmm. bisa mengetahui sumber daya apa yang harus dibutuhkan dalam membangun Oh, bisnis coaching. Seperti itu, Coach. oh, gitu. Ya. Kapan Coach akan mencapai hal tersebut? Setelah sesi coaching ini, saya akan mendapatkan insight terbaru, pembukaan-pembukaan pengetahuan-pengetahuan baru terkait ini. Nanti saya akan mengetahui itu dalam sama sesi coaching ini berlangsung, Coach. Oh, gimana Coach akan mencapai bisnis coaching itu? Sorry, gimana, Coach? Di mana coach akan mencapai dengan bisnis coaching itu yang coach mau buat tuh? Bisnis coaching itu yang saya saat ini dalami, saya bersama teman-teman di MCI. Oh Tetapi gitu. penerapan bisnis coaching ke depannya ini, saya mungkin melihat akan saya lakukan di Timor Leste, Coach. Oh mantap ya. Oh. Mm-mm. Coach Oscar bersama siapa coach akan membuat bisnis coaching ini?
eh bisnis coaching di Timor Leste ini saya akan lakukan sendiri untuk pertama kali nanti, Oh. Coach. Mm-mm. Tapi dengan beriringnya waktu, saya akan mempersiapkan komunitas-komunitas coaching itu, yang komunitas coaching saya, dan bisa Mm-mm. segera mengikuti jejak saya untuk mengikuti kursus atau pembelajaran terkait coaching di MCI, dan kebetulan akan Mm-mm. sama-sama saya membangun komunitas dan membentuk bisnis coaching di Timor Leste. Wow, mantap bos ya, Ya, luar biasa. Wow. ya. Tapi Eh, itu mungkin take time sih ya. Mungkin waktu oh. yang dalam waktu pendek, mungkin dalam jangka waktu pendek, mungkin saya akan meminta teman-teman saya, teman-teman coaching di batch 15 untuk membantu saya juga lah, secara online Wow. ataupun secara onsite mungkin kan. Kalau Coach Oh. Bambang main ke Kupang, Coach Bambang saya ada kelas di sini Oh. sama teman-teman Timor Leste jadi pembicara ya, gitu. Mantap, Pak. Terima kasih, Oke lah, Coach. Sokar. Ya, Memberi peluang pada saya untuk ikut coaching di Timor Leste, ya. yes. Apa bukti coach sudah berhasil mencapai itu tersebut? Ya buktinya nanti tuh saya udah punya komunitas, saya sudah punya semacam klien-klien yang sudah saya eh, lakukan coaching secara bertahap dan Hmm. berkelanjutan, dan tentunya ya skill coaching saya ini sudah bisa dihargai dengan Hmm. tanda kutip profesional ya, dengan Oh, berbisnis oh, gitu. oh. Oh, Seperti gitu ya, itu. mantap ya, coach. Oh, 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 oh. Apa ukuran keberhasilan tersebut, coach? Ukuran keberhasilannya adalah yang pertama, eh, dari komunitas yang saya bangun ada request atau ada permintaan untuk melakukan sesi coaching. Hmm. Kemudian sesi coaching ini bukan cuma pro bono, Hmm. tapi sesi coaching ini berpaket, misalkan 6 kali sesi coaching atau 10 kali sesi coaching, dan juga berbayar. Hmm. 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 Ya, Hmm. Hmm. seperti Hmm. itu, Coach Bambang. Oh, gitu ya, ya. Apa alat ukurnya, Ya, coach? alat ukurnya ya saya dapat income lah dari coaching itu. Oh, mantap ya. Ada, Dolar ada lagi, coach ya? pemasukan ya, ada pemasukan. Ya, Dolar ya? Dolar ya? ya dolar. Wah. Jadi nanti kalau ditukar ke rupiah itu sesuai kurs lah. Oh, mantap ya. Bos, uangnya lebih Ya, keren dolar ya, bos ya. Luar biasa. ya. Jadi Coach Bambang kalau ke sini nanti dibayarin dolar. Mantap ya, bos ya. Hmm. Hmm. Apakah tujuan ini dalam kendali coach? eh ya, dalam kendali saya, Coach. Oh. Ya, saya ngelihat bahwa jika saya sudah punya komunitas, nanti pelan-pelan saya akan berusaha Oh. mempunyai tim yang bisa sama-sama saya membangun bisnis coaching di Timor Leste. Wow, mantap ya. Apakah coach punya kemampuan meraih tujuan tersebut? Kemampuan ya, Saya coach saat ya. ini saya sudah mendalami coaching sesuai Hmm. dengan pengertian masyarakat coaching Indonesia. Hmm. Saya sudah mengikuti kelas ICT, kemudian saya lanjutkan dengan kelas IPCT yang ya lumayan, waktunya sudah hampir 8 bulanan berjalan. Sebentar lagi mungkin selesai, dan saya berharap ini menjadi fundamental atau menjadi landasan atau bekal saya untuk buat bisnis coaching ke depannya, Coach. Oh, mantul. Kemampuan apa yang diperlukan coach untuk mencapai hal tersebut? Ya, untuk membuat bisnis coaching, kemampuan yang diperlukan tentu yang pertama adalah
bagaimana punya wawasan terkait manajemen bisnis, ya, Hmm, khususnya bisnis terkait coaching ya. Berarti kan hmm, pemahaman coaching ini lebih dulu. hmm. Terus selanjutnya kita lanjutkan dengan pemahaman terkait manajemen bisnis, kemudian kemudian pengetahuan terkait finansial dan lain sebagainya, bagaimana untuk bisa mengurus atau memanage suatu bisnis dari end to end seperti itu, Gus. Tapi Oh, eh, sebagai yang paling penting mungkin terkait apa ya, service apa yang kita berikan, yaitu ya terkait coaching. Berarti kita harus tahu tentang coaching gitu. oh gitu. Hmm, Seperti hmm, itu, hmm, Coach. hmm. Iya. Apakah tujuan ini penting bagi coach? Ya, penting, Coach. Oh, penting sekali coach ya. Tujuan ini, tujuan ini penting banget buat saya karena ini untuk keberlangsungan atau kalau orang bilang bahasa kerennya itu sustainability ya, ke Oh, depannya. Sustainability itu artinya saya belajar coaching terus selesai aja sampai di diri saya sendiri, enggak. Tapi bagaimana saya berpikir ke depannya supaya coaching ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi berkat juga untuk membantu orang-orang di sekitar saya. wow. Bahkan saya berharap supaya dengan adanya bisnis coaching ini dan komunitas ini, saya punya orang-orang yang bisa saya didik, saya bina, ke depannya bisa bersama-sama dengan saya membangun komunitas coaching di Timor Leste gitu, dan Wow, memberikan mantap contoh coach ya. kepada orang-orang Timor Leste. Oke. Saya boleh ikut coach ya? Oh pasti. Mantap ya. Oke. Apa Jadi penting tujuan ini bagi coach? pentingnya adalah eh, tujuan ini, pentingnya buat saya adalah bagaimana saya menjadi bisa berkontribusi. Oh, Ya, di sini salah satu wujud saya berkontribusi kepada sesama adalah saya membantu teman-teman sekalian, membantu komunitas, membantu orang-orang di dekat saya untuk bisa apa memberdayakan diri mereka, membuat mereka lebih menemukan potensi-potensi diri mereka, hmm, hmm, hmm. kemudian beraktualisasi, bertanggung jawab, dan bertransformasi menjadi versi mereka yang paling baik gitu, Mas. Oh, oke. Coaching ini jadi prioritas coach. Apakah coach sudah memahami tentang elemen kesadaran bisnis coaching? eh Elemen kerangka kesadaran atau elemen kesadaran ya? Elemen kerangka kesadaran bisnis coaching coach. Eh ya, eh elemen kerangka kesadaran ini kan kita tahu kan, kita juga punya 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 salah satu materi tentang kerangka kesadaran waktu itu kan, yaitu Oke. terkait bagaimana keterpenuhan hidup, Hmm, di hmm, mana hmm. eh, elemen kerangka kesadaran itu kan ada tiga, yaitu eh, pemahaman, kemudian Hmm, keyakinan, dan juga hmm, nilai. Tapi hmm, kalau hmm, kita bahasa bahasa Inggrisnya waktu itu kan yaitu terkait dengan eh apa ya, coach ya, kemarin itu bahasa Inggrisnya itu terkait dengan understanding ya, sorry, Jadi, understanding, oh, oh. belief, juga value, di mana understanding itu punya eh, tiga elemen dasar, yaitu pengetahuan, pengalaman, pemaknaan, kemudian di belief itu ada identitas, ada power Hmm, dan intention, hmm, kemudian menjadi value atau nilai-nilai, yaitu punya lima elemen, yaitu penting, perlu, pilihan, prioritas, dan juga terakhir itu apa ya, partisipasi ya. hmm, Seperti hmm, itu. hmm. Oke, oke. Oke, coach. Oh, Coach Sokar, Ya,
Pan akan memulai langkah untuk mewujudkan hal tersebut? eh Setelah selesai sesi coaching ini, berarti kan saya sudah punya pemahaman terkait bagaimana membuat apa bisnis coaching ya. Mungkin saya planningnya tahun depan 2026 sudah mulai lakukan pro bono komunitas dan mulai untuk berbisnis kecil-kecilan dulu Oh, lah dari lingkungan lingkungan komunitas yang ada di WA nanti juga saya di kantor dan juga di Teko. gitu betul. Mas Oskar, Ya, seperti kapan ya. deadline-nya dari tujuan tersebut? Kapan deadline-nya? Gimana gimana sorry? Kapan deadline dari tujuan konsekuensi tersebut? Mahfuz kapan apa? Kapan deadline dari Oh, tujuan tersebut? deadline-nya ya, deadline-nya ya saya akan mulai mungkin Q2 lah. Q2 tahun 2026. Jadi Januari, Februari, Maret lah saya akan coba. Maret ya? Oke, Setelah saya Maret ya. coba pro bono dulu, Coach. Penting kok ya, per bulan ya, Coach. Penting untuk pemanasan. Ya, ya. Dan lebih penting lagi menanyakan feedback bagaimana jika jika dia berada di diri saya, berapa harga yang akan dia berikan gitu. Supaya tahu lah berapa ya kan. Oke. Berapa durasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Coach? Durasi yang saya butuhkan, hmm, mungkin sekitar 3 sampai 5 bulan, Coach. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Sampai 5 bulan lah baru dilaksanakan saja. Bisnis coaching itu. Ya, bisnis kucing ini jadi saya siapkan sekarang, Desember, Januari, Februari, dan mungkin Maret lah kita udah mulai. Oh, gitu. Cuman ya Ya. nggak terlalu langsung gede gitu. Oh, oh, Ya, oh. targetnya seminggu 1 sampai 2 kali lah. Oke, oke, Coach. Coach, Oscar, Ya, suasana apa yang ya. terjadi saat bisnis coaching itu berhasil, Coach? Suasana yang terjadi bisnis itu, bisnis kucing itu berhasil ya. Bangga, bangga dan Bangga ya? bahagia lah ya. Oh, gitu ya? Karena karena itu adalah wujud bagaimana saya berkontribusi Hmm. dengan bisnis itu berjalan, kemudian terjadi repeat order begitu misalkan, saya pengen lagi minggu depan di coaching ya Pak gitu. Artinya sudah sudah terbentuk trust gitu. Trust itu Oh, artinya klien sudah mempercayai dan klien itu sudah mengerti benar-benar manfaat dari dia berbicara atau mengeluarkan unek-uneknya pada sesi coaching itu karena dengan begitu dia akan tahu bagaimana selama ini eh, dia ternyata lebih dari yang dia bayangkan gitu kan. Pemberdayaan dirinya oh, tuh ternyata ada talenta-talenta, ada potensi-potensi dalam dirinya yang selama ini belum dia coba. oh, Nah, gitu jadi ya? ya dengan begitu kan dia percaya kita. Kemudian kita juga bisa berdampak untuk orang-orang bagaimana kita memberikan pemahaman yang baru karena coaching ini adalah prosesnya inside out jadi Hmm. nanti kesadaran itu muncul sendiri dari coaching-coaching kita gitu. Oh, Jadi begitu ya? saya akan sangat bahagia dan bangga jika Hmm. proses coaching ini Oh, berhasil, Coach. oh, oke, Coach. Oh, oke, Coach. Kalau berhasil, Coach, dengan skala berapa, Coach? 1 sampai 10? eh Bahagianya Iya, Coach. Skalanya berapa? 1 sampai 10? ya kalau berhasil ya bahagia banget lah pasti ya
9 lah. Oh, 9 coach ya. Oke. Ya, Wow, mantap coach ya. 9 ya. Oke. Coach Sogar, apa ya. tantangan yang sedang dilihat dalam bisnis coach? Oke, dalam bisnis coaching ini tantangan yang saya lihat adalah yang pertama, saya melihat bahwa di Timor Leste itu kan hal-hal seperti ini kan belum ada ya, coach. Jadi ini Oh, itu ya. benar-benar hal-hal baru yang apa ya, yang saya bawa ke Timor Leste. Dan saya pikir ini jadi tantangan karena hal baru ini kan berarti orang butuh waktu lama untuk mengerti, orang butuh waktu lama untuk berproses dan percaya. Hmm. Sehingga saya perlu waktu yang cukup lama ya, cukup lama Hmm. dibandingkan dengan teman-teman. Karena memang ini hal yang baru di Timor Leste. Oh. Kemudian yang kedua tantangan yang kedua adalah saya melihat bahwa orang-orang di Timor Leste ini adalah kumpulan orang-orang yang mayoritasnya tuh tidak pernah suka berbicara tentang dirinya gitu loh sama orang lain gitu. Oh, gitu coach ya. Ya, Hmm. 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 kesannya tuh lebih tertutup. Jadi dia kalau sudah bisa Hmm. berbicara dengan orang lain tentang dirinya, berarti itu mereka sudah memiliki rapo yang sangat tinggi Hmm. 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 dan sudah sangat percaya dan biasanya itu hanya terjadi antara bawahan dan atasan gitu loh. Oh. Nah, ini Hmm. juga Hmm. Hmm. saya melihat ini menjadi suatu ancaman juga. Jadi Hmm. Hmm. eh kurang lebih dua ancaman itu yang saya pikir akan menjadi menjadi challenging buat saya untuk bisa mewujudkan atau memulai bisnis coaching di Timor Leste. Hmm. Bagaimana coach menganalisanya dengan bisnis coaching ini? Menganalisa terkait apa nih, Coach? Bisnis coaching ini yang coach akan mau lakukan di Timor Leste. Ya, ya, bisnis coaching ini tetap akan saya jalankan, tetapi skopnya mungkin yang tidak terlalu besar ya. Dia akan Oh. mencoba di apa di grup community Oke. ya, yang saya buat. Hmm. Kemudian saya akan coba di komunitas taekwondo dulu dan juga di Oh. kantor. Ya, dan Hmm. saya akan coba melihat feedback dari beberapa klien-klien customer saya. Dan saya akan menyisihkan ini di dalam pertanyaan di dalam sesi coaching itu. Menurut Anda, apakah sesi coaching seperti ini mempunyai arti positif dalam diri Anda gitu? Gimana kalau Oh. misalkan saya mencoba eh, bisnis coaching ini kepada orang-orang di luar sana? Oh, Jadi gitu paling ya. tidak dapat feedback dulu gitu coach ya. Hmm. 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 Coach, bagaimana solusinya agar bisnis coachingnya itu berjalan lancar, Coach? Solusinya ada yang pertama tentu saya harus membuka elemen understanding dulu coach. Oh, gitu. Pra-coachingnya Hmm. ini yang akan saya kuatkan dulu. Jadi Hmm. saya akan ceritakan bahwa ini bukan sama seperti curhat ya. Ya, Hmm. saya juga bukan Tuhan atau saya juga bukan orang pintar yang kemudian secara langsung bisa menjadi solusi untuk masalah teman-teman semua. Enggak. Tapi Hmm. benar-benar saya jelaskan perbedaan adalah coaching ini saya akan memfasilitasi Anda untuk menemukan tulada ya, tujuan, langkah dan sumber daya agar Anda mengerti bahwa ini perbincangan akan saya dukung terus, dengar terus, saya tantang terus dengan pertanyaan. Jadi dukung, dengar, tanya, sehingga kesadaran itu akan muncul dari inside out, dari dalam diri customer atau klien saya gitu. Oh, Bukan berarti gitu, saya Coach ya. menggurui, tapi nah di sini kerangka kesadaran understanding terkait bis coaching ini yang harus
saya apa? Saya lebih lebih lama di sini, coach, menurut saya. Oh, gitu ya. Oke. Bagaimana coach beradaptasi dengan tantangan bisnis coaching ini, Coach? eh saya harus mulai beradaptasi dengan bagaimana bisa menjadi apa ya? Dalam pemahaman tadi ya, coach ya. Oh, oh, oh. Yang pertama tentunya ya dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya miliki selama cari ilmu di MCI dan juga pemaknaan terkait dengan apa itu sesi coaching gitu kan. Mhm. Itu harus benar-benar saya tunjukkan secara profesional pada saat saya lakukan sesi pra-coaching gitu, Gus. Oh, gitu, Coach ya. Mhm. Ya. Coach, siapa yang Yes. perlu coach ajak berkoordinasi dalam membuat bisnis coaching di Timor-Leste? Nah, yang perlu saya ajak untuk berkoordinasi ya, yang pertama mungkin teman-teman di kantor ya. Saya pikir Oh, ya gitu. mereka lebih mengerti karena memang mereka sudah familiar, sedikit familiar dengan istilah coaching gitu. Mhm. Kemudian baru eh, komunitas taekwondo dan komunitas lainnya. Mhm. Dan Oh, untuk saat ini sih, saya pikir yang paling banyak bisa membantu saya adalah teman-teman saya, rekan-rekan no. saya di MCI, yang tentu akan saya libatkan pada saat ada kelas gitu. Misalkan kita saya itu sebelumnya saya akan lakukan pra-coaching 1 malam gitu, 2 jam gitu. Oh, Saya hadirkan sebagai sebagai salah satu narasumber gitu loh. Misalnya Coach Bambang saya oke. ajak di dalam acara 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 apa ya, cangkiran Open. ya, Oh, ya, cangkiran 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 Timur Leste gitu kan. cangkiran Timor-Leste. Wah, mantap Ya, ya. saya bisa saya bisa ajak Coach Bambang, saya bisa Hmm. ajak Coach GM, Hmm. saya bisa ajak Coach Gung dan Coach Hmm. Dokter Agung. Syukur-syukur saya bisa ajak Prime Coach Sistoto ya gitu. Mantap ya. Tapi saya punya planning gitu Coach. Jadi saya kumpulkan kelas apa? Saya kumpulkan semua komunitas saya dulu. Mungkin Hmm. saya targetkan sekitar 30-an gitu. Dan saya Oh. lakukan satu kelas gitu. Dan Hmm. di dalam kelas itu saya akan terangkan tentang bagaimana kita bisa belajar apa itu coaching, pendalaman terkait pemahaman coaching, dan kemudian narasumber lainnya ya diisi dari teman-teman sekalian untuk ngasih testimoni gitu. Seperti itu. Oh, mantap Coach ya. Oke, siap Ya, Coach. Siap bantu Coach Okar. Oke. siap. Makasih coach. Bagaimana Coach bersama melakukan eksekusi dalam bisnis coaching di Timor-Leste tersebut? Hmm, melakukan eksekusi, Iya, Coach. ya salah satunya seperti yang tadi sudah saya ceritakan coach. Jadi pra-coaching secara bersamaan semua. Hal ini mungkin lebih baik daripada saya lakukan Hmm. one on one, one on one gitu kan coach. Jadi lebih baik kita lakukan sekalian. Nah itu cara contoh diskusinya. eh Setelah itu mungkin saya akan satu persatu. After Hmm. pra-coaching itu saya akan mulai satu persatu. Dan kalau saya ngelihat memang orang banyak gitu yang tertarik, misalkan ada 20-an orang atau 15 orang, udah tawarkan kelas luar negeri MCI yang pertama. Mantap dong. Oh, gitu ya, Coach ya. Coach Iya. Okar, apa yang Ya. Coach pikirkan saat tujuan Coach membuat bisnis coaching di Timor-Leste berhasil? Capai. Ah, bangga tentunya. Bangga ya, luar biasa ya. Bangga, bangga yang bangganya yang luar biasa. Karena apa ya, Coach? Karena yang pertama sebagai orang MCI,
saya bangga karena MCI pun menjadi lebar sampai ke Timor Leste ya. Luar biasa. Jadi, ya, Jadi itu ini yang tujuan pertama. tujuan coach ya itu ya. Ya, yang Oh, kedua, yang kedua untuk MCI dulu ya. Yang kedua oh, ya, saya merasa bangga karena dengan adanya kelas itu kan berarti coaching ini kan semakin diakui di Timor Leste gitu kan. hmm. Semakin banyak yang pengen ikut, semakin banyak yang tahu tujuan daripada coaching ini positifnya adalah membantu mereka menemukan diri mereka gitu kan. Nah nanti Hmm. ya bisa lagi akan lebih besar Oh, gitu ya. komunitasnya Jadi coach. semuanya itu coach betul-betul peduli pada orang Timor-Leste Mhm. agar besok orang itu setelah di coaching itu dapat menyadari ya jadi orang yang luar biasa. Betul gitu ya? Betul gitu ya. Ya, Oke. jadi yang nggak usah terlalu yang luar biasa coach. Jadi orang yang lebih baik dari dirinya yang kemarin gitu aja coach. Gitu ya. Mantap Ya. ya. Belum mulia sekali Coach Solskjaer ini yang cerita ya. Hmm. Eh, Apa sumber daya yang diperlukan Coach untuk mencapai tersebut? ya tadi coach sumber daya yang diperlukan yang pertama tentu saya harus punya tim ya. Oh, itu ya. Tim yang saya siapkan itu benar-benar orang-orang yang bisa membantu saya, yang saya percaya gitu. Hmm. Oke, Kemudian, oke. nah, Oke, Coach. Hai. kemudian apa ya? Sumber daya yang selanjutnya ya pemahaman dan pemaknaan terkait dengan coaching, ya kan, coach? Hmm. Kemudian apa ya? Sumber daya yang saya butuhkan lagi ya mungkin nanti ya satu ini mungkin nggak tahu ya gimana bisa pakai punyanya MC atau enggak ya untuk ini loh Bisa coach dong. zoom meetingnya Oh. ya kan materi-materi untuk melakukan coaching pembahasan-pembahasan gitu eh, ICT gitu kan nah, Hmm. nanti seperti apa mungkin apa menjadi bagian dari kelas MCI di Timor Leste gitu kan ya masalah coach itu mungkin yang harus saya butuhkan coach. Oh, gitu Coach ya. Oke, oke. Mantap. Bagaimana cara Coach menjalankan rencana bisnis coaching di Timor Leste, Coach? Yang pertama cara saya adalah ya itu coach saya mulai dari yang kantor dulu lah Kantor dulu. karena di kantor tuh saya rasa penting lah orang-orang pun Hmm. buat ilmu coaching itu. Saya akan Hmm. mulai di kantor dulu, kemudian dari kantor akan saya tanyakan sama mereka feedback mereka dan masing-masing di Hmm. kantor mungkin punya komunitas sendiri gitu yang mau diajak. Hmm. Oh, iya. Oke, Coach. Oke. Coach sekarang, apa Yes. perubahan yang Coach inginkan setelah ada bisnis coaching di Timor Leste? Eh, Perubahan yang saya inginkan adalah yang pertama ya orang-orang lebih mengerti apa itu coaching kan. Hmm. Ya itu. Kemudian yang kedua, mereka lebih bisa merasakan pentingnya pentingnya bagaimana kita bisa menemukan potensi-potensi diri gitu, Coach. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Perubahan apa yang diperlukan agar berubah, Coach? Orang-orang Timor Leste dengan Perubahan bisnis yang coaching itu. pertama itu terkait perubahan apa ya? Perubahan apa mindset, Coach. Oh, gitu ya. Hmm. Perubahan mindset. Jadi gimana orang-orang itu tidak tidak berpikir pada masalah tetapi pada solusi gitu. Hmm. Hmm. Kemudian
perubahan di mana mau apa ya, mengerti tujuan hidup gitu. Oh, gitu Kayak ya. terus terang saya melihat di Timor Leste itu sangat kecil ya orang-orang, sangat sedikit orang-orang yang bisa tahu tujuan hidupnya itu gitu. Oh, gitu Karena Coach ya. banyak Oh, ya banyak tuh cuman apa ya, biar mengalir gitu aja hidupnya gitu coach. hmm, oh gitu ya. Oh, Coach, apa motivasi yang mendorong Coach mau merubah orang latar Timor dengan bisnis coaching tersebut? Motivasi yang mendorong itu karena saya melihat di Timor Leste itu terlalu banyak orang yang dominan coach. Oh, gitu. Ya, di Timor Leste itu kalau memimpin itu apa ya, orang-orang itu lebih senang kalau ditakutin gitu loh. Oh, oh ditakuti Coach. Ditakuti Iya, siapa Coach? daripada dimengerti gitu loh. Oh, gitu ya. Ya, jadi orang tuh merasa enggak kalau misalkan dia jalan terus sore Pak, siang Pak. Siang Pak, ya, orang lebih bangga digituin daripada orang tuh ngerasa bahwa wah, orang ini orang hebat tuh ya. Orang ini orang yang bisa membantu orang menemukan apa ya. Jadi pure yang dilihat itu yang terlihat aja jabatan itu hanya untuk buat megah-megah gitu. Bukan tanggung jawab saya pikir. Padahal Oh, kerjaannya banyak yang tidak tercapai. Menurut saya sih rata-rata dominan 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 di Timor Leste itu seperti itu, Bang. oh, gitu ya. Ya. Apa yang Coach dapatkan bila bisnis coaching ini bisa merubah Coach? Ehm, ya ini yang sedang saya lihat ya, saya pikirkan, Coach. Karena sekali lagi saya melihat bahwa coaching ini kan menyadarkan orang dari dalam, Coach. Hmm. Nah, ini yang saya pengen supaya orang di Timor Leste itu mengerti, Coach. Karena memang harus seperti ini, Coach. Harus Oh, dia gitu ya. sendiri yang mau sadar. Hmm. Karena dia kita suruh sadar pun nggak mungkin mau dengar gitu, Coach. Gitu ya. Iya, Coach. Oh, gitu ya. Apa keuntungan kerugian yang Coach pikirkan dalam bisnis coaching di Timor Leste ini? Oke, keuntungan yang saya pikirkan yang pertama adalah ya tentunya bagaimana merubah pola pikir orang ya. Oh, gitu ya. Iya, jadi eh, dengan coaching ini kan akan merubah pola pikir mereka ya. Hmm. Pertama, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa sebenarnya mereka tuh punya kompetensi itu gitu. Cuma tidak Oh, mereka gitu. pakai. Cuma tidak mereka pakai. Hmm. Kemudian yang kedua, mereka akan terbiasa dengan bagaimana mereka menentukan tujuan, coach. Apa sih yang mereka mau Oh. dalam hidup itu, apa yang Hmm. mereka mau gitu, coach. Hmm. Ya, saya melihat ini yang belum ada. Itu yang positifnya. Kemudian yang Hmm. negatifnya Ada lagi? adalah Oh. yang negatifnya itu orang-orang itu akan memikirkan apa ya, di sini tuh kalau kita berusaha menjadi baik dari diri kita sebelumnya. Nah, di sini tuh sering sangat mudah dicap sebagai apa ya, sebagai sok suci gitu loh, Coach. Oh, gitu. Sok misalnya kita bilang gini, ah kita ke gereja deh, sembahyang itu, so anak Tuhan loh, sok itu, Wow. itu sangat Keren. kental di sini, Coach. Hmm. Jadi Jadi, sebenarnya mereka tidak melihat, saya pengen merubah pola pikir mereka tuh, mereka jangan melihat bahwa, oh ini orang sok suci, sok apa. Tapi mereka harus punya pemikiran bahwa, oh ternyata dia benar ya, dia dia mau eh, saya dekat sama Tuhan gitu. Dia suruh saya ke hmm. gereja gitu. Ya, Hmm. pola Hmm. pikir Hmm. itu yang saya mau eh, bawa ke sini, Coach. Oke.
Apa keputusan coach yang diambil agar bisnis coaching ini berjalan, coach? Ya, saya tahu bakalan berat sebenarnya, coach, untuk buka bisnis seperti ini dan nggak tahu ini bisa sustain atau enggak. Tapi makanya saya bilang saya akan coba dari internal dulu, coach. Mm-mm. Karena ini sesuatu yang baru, coach. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan kami di sini di Timor Leste ini orang-orang itu banyak yang masih cenderung primitif gitu, coach. Mau gitu. Berarti belum Kenapa saya belum bilang terbuka, coach ya? ya? Kenapa saya bilang primitif, coach? Karena ya contohnya kayak hari arwah, ya. Hari arwah. Hari arwah itu dari gereja, dari gereja-gereja Katolik, gereja Kristen gitu kan, pernah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal, itu ya, sudah meninggal, sudah punya alam yang baru gitu. Mm-mm. Kita tidak bisa, alam baru itu tidak bisa bertemu sama kita lagi. Oh. Dan orang-orang itu tidak bisa makan secara fisik gitu loh. Tapi Mm-mm. di Timor Leste, setiap hari arwah itu orang-orang pada masak semua, kemudian ditaruh di meja-meja gitu kan. Mm-mm. Nah, saya nggak tahu ya di Coach Bambang di sana seperti apa, tapi ini taruh di meja, bakar lilin. Jadi ada pemikiran bahwa orang-orang yang tidak bersama-sama kita itu datang dan menikmati itu gitu. Oh, gitu. Nah, padahal di gereja sudah umumkan bahwa tidak bisa gitu-gitu gini. Kadang ditaruh bir segala macam. Ya Oh. ini kan masih seperti zaman dulu kan, Coach. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itu, Kalau Coach. sini, Yang paling oh. tidak saya pengen menyadarkan teman-teman di Timor Leste itu bahwa ya kita berpikir lagi lah, berpikir lagi. Karena kita bukan hidup Mm. di zaman yang dulu gitu. Oh. Coach, bagaimana bentuk rencana percobaan yang coach Ya, akan buat di Timor Leste? ya. Gimana, Coach? Apa bentuk rencana perubahan yang akan dibentuk coach di Timor Leste? Bentuk rencana perubahan. Perubahan melihat sesuatu, ya pola pikir lah, Coach. Maksudnya melihat sesuatu tuh jangan selalu konotasinya negatif gitu, Coach. Hmm. Harus melihat sesuatu itu konotasinya positif, gitu. Hmm. Nah, kita di sini tuh cenderung ngelihat sesuatu tuh dari point of view negatif gitu loh. Hmm. Ya, nah, Coach, ya. Seperti itu yang saya pikirkan, Coach. Misalkan kita mau belajar lagi di rumah, ngajar anak-anak pakai buku, segala macam, ya. Itu pasti kalau kita taruh orang, contohnya kita upload, lagi ngajarin anak-anak gitu. Ya pasti point of view di sini tuh lebih banyak mikir, ah sombong banget sih. Ini ranking berapa sih? Gitu. Itu paling banyak komen-komen negatif kayak gitu, Coach. Hmm. Nah, Jadi, paling tidak saya pengen supaya ngajarin orang-orang jangan komen lah gitu. Biar oh. biar lihat aja gitu, nggak usah komen lah. Kalaupun Hmm. itu nggak benar kan urusan mereka, tapi jangan berasumsi gitu loh. Hmm. Di Hmm. sini tuh kayaknya asumsi terlalu tinggi, Coach. Oh, gitu aja. Jadi Iya, opsinya terlalu tinggi membuat dia tuh pede gitu ya, terlalu pede ya, gitu. bisa jadi. Hmm. Iya. Apa yang diperlukan untuk menjalankan rencana percobaan bisnis coaching di Timor Leste, coach? Ya, saya perlukan ternyata yang saya perlukan itu adalah program-program yang bisa memberikan pemahaman dasar terkait coaching. Hmm. Paling nggak mereka tahu dulu dasar-dasarnya. Pra-coaching itu harus ber Kuat ya betul ya. ya harus kuat, harus terus supaya mereka nggak berpikir bahwa ah itu aja masalahnya banyak gitu kok.
mau nyoba nyelesain masalah orang gitu kan coach. Jadi salah persepsi coach ya. Iya, pasti orang mikir Hmm, kayak gitu coach. oke. Bagaimana coach menguji perubahan dalam membuat bisnis coaching di Mesthi agar bisa berubah? Ya, ya mungkin dari ini nanti dari interview apa dari sisi coaching Hmm, sama orang-orang. Jadi hmm, pemahaman dia dulu terhadap coaching itu seperti apa. Kemudian setelah dia mengikuti sesi coaching, eh, pemaknaan satu sesi coaching satu kali dua kali terus tiba-tiba dia ikut ICT. Mungkin setelah nah, itu baru saya tanyakan lagi mungkin kan. Tanyakan oh, lagi seperti apa coaching menurut hmm, kamu ada sesuatu yang berubah nggak di kamu? Dan dia hmm, pasti pasti hmm. pasti dia akan sadar itu coach. Oh, penting ya. Jadi Ya, membuat kerangka kesadaran bagi mereka untuk bisa berubah sangat penting. Oh, betul itu coach. benar benar coach. Oh, oke, oke, oke. Bagaimana coach memperkuat perubahan agar bisnis coaching di Timur-Leste bisa berjalan? Apa yang memperkuat perubahan itu mungkin harus saya lakukan dengan apa ya webinar ya webinar atau sesi online coaching gitu kan Hmm, online pra coaching itu pemahaman terkait dengan coaching secara terus menerus terhadap komunitas itu hmm, kan itu yang perlu coach. hmm, 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 hmm. Nah, diperbanyakin Oke, supaya orang-orang lebih mengerti coach. oke, oke. Hmm. Oke, coach. Coach, Oscar, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Anda untuk membuat bisnis coaching? eh Faktor yang mempengaruhi saya itu Oh, yang pertama adalah satu, ya, yang pertama sustainability ya stability. atau apa kesinambungan belajar coaching gitu loh. Hmm. Itu yang pertama agar supaya ya saya terus coaching gitu loh. Oh, Dengan gitu ada ya. bisnis coaching itu kan saya akan terus coaching. Hmm. Dan yang kedua mungkin ya pemaknaan terkait Hmm. dengan coaching. Jadi di Timor Hmm. Leste ini kan belum banyak yang tahu terkait coaching ya. Mungkin Hmm. saya menjadi salah satu orang yang membawa coaching ini ke Timor Leste gitu kan. Oh, gitu ya. Wah, Ya, luar biasa, coach ya. Awal, ya, pionir, coach ya. Pionir di Timur itu ya, benar, membuat coaching benar, ya. benar. Ya, Oh, itu salah gitu satu ya. itu pionir. Ya. Yang Hmm. ketiga ya itu coach. Yang ketiga faktor yang mempengaruhi adalah kontribusi coach. Kontribusi. Ya, Hmm. selain kontribusi saya ya saya juga pengen juga orang-orang di sini juga berkontribusi buat keluarga, buat Hmm. tasnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, Iya. Ada lagi, coach? Selain itu? itu ya tiga itu coach. Oh, dari mana saja coach akan mendapatkan sumber daya untuk membuat bisnis coaching di Timor Leste? Ya, yang pertama tentunya dari saya diri saya sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua dari teman-teman komunitas di Timor Leste, Hmm. baik itu di kantor dan juga di komunitas taekwondo gitu. Oh, gitu ya. Jadi komunitas taekwondo membantu agar bisnis coaching di Timor Leste bisa berjalan dengan lancar itu. Apa betul gitu, coach? Iya, menjadi salah satu kontributor lah. Hmm. Paling Hmm. tidak Hmm. teman-teman taekwondo itu juga kan perlu yang namanya coaching ya coach. Karena Oh. selama ini kan teman-teman taekwondo itu cuma dilatih untuk bagaimana bisa menang, 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 aktualisasi terus. Hmm. Nah, once mereka menang-menang terus gitu kan, akhirnya mereka kurang berkontribusi coach. Hmm. Ya, itu yang membuat saya juga pengen juga teman-teman taekwondo itu tahu gitu. Hmm. 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 Dengan taekwondo, teman-teman taekwondo ikut dengan bisnis coaching akan membuat
mereka akan jadi lebih baik lagi, coach. Apa betul gitu, coach? Ya, ya. Jadi teman-teman taekwondo itu dengan ikut coaching, mereka tahu bahwa menang kalah itu sebenarnya dampak, Hmm, bukan tujuan gitu. hmm, Tujuan mereka itu adalah bagaimana mereka bisa berprestasi, bisa apa ya, memberikan yang terbaik untuk negeri, untuk hmm. pribadi dan keluarga. Tapi tidak selalu memang harus menjadi pemenang gitu. Oh, Sebenarnya gitu ya. pemenang atau enggaknya itu sudah ditentukan daripada prosesnya. Pada saat latihan, pada saat Hmm. ya. Jadi eh, mereka perlu kita tunjukkan coaching juga karena perlu kita sadarkan bahwa menang dan kalah itu dampak sebenarnya, Oh, gitu bukan ya. tujuan. Ya. Hmm. Jadi kalau menang Ya. dan kalah itu sebenarnya ya biasa-biasa aja ya. Hmm. Kamu kalah tetapi kamu menemukan jati dirimu yang sebenarnya itu sudah pemenang gitu guys. Oh, gitu ya, ya. Jadi menang kalah tidak penting ya. Yang penting punya jati diri ya. Apa betul gitu, coach? Menang kalah itu sebenarnya impact, ya itu Hmm. dampak daripada kita ikut kejuaraan gitu. Tapi No. proses kita tumbuh pada saat ikut kejuaraan itu, nilai-nilai yang kita dapat dalam proses kita juara itu. Nah, itu yang lebih penting, coach. Oh, gitu, coach. Ya. Oke. Plan B seperti apa yang coach pikirkan agar bisnis coaching di Timor Leste dapat berjalan dengan baik, coach? Nah, plan B-nya ya jika memang saya membentuk tim sendiri, saya turun langsung sendiri memang agak agak take times dan butuh waktu dan Hmm. challenging, mungkin plan B-nya ya B2B, business to business. Jadi Hmm. saya di sini cuma jadi jembatan. Saya tawarin Gitu jika ya. ada mau saya cemplungin ke ICT. Oh, wow, luar biasa. Iya. Oh. Hmm, 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 Coach Gung, ICT berapa sekarang? Coach Agung, hmm. Coach Dr. Agung, ICT 18. Oke. Nanti ICT 19 saya referral ya 30 orang. Ya, Wow, mantap, Kak. Wow. itu plan B-nya. Oh, gitu ya. Oke. Oke, coach. Terkait dengan tujuan yang tujuan coach yang mulia itu, apa gejala masalah dan tantangan yang coach lihat, dengar atau rasakan untuk membuat bisnis coaching di Timor Leste? Oh, gejala. Gejala, salah, kendala itu apa? Ya, kembali ke tadi ya coach ya. Jadi yang menjadi gejala kendala itu ya pertama ya pemahaman orang terkait coaching itu belum banyak di Timor Leste. Hmm, hmm. Jadi saya ini termasuk pionir lah Oh, bawa hmm, bawa coaching itu ke sini. Nah, ya ini menjadi tantangan coach karena memang orang-orang belum tahu apa itu coaching itu. hmm, Nah, yang kedua untuk merubah pola pikir orang itu juga tidak gampang coach ya. hmm, Ibaratnya butuh waktu ya. Apalagi orang Timor hmm. Leste itu kan terkenal sangat dominan coach ya. Oh, gitu ya. Nah, ini juga menjadi Oh, satu kendala menurut saya coach. hmm, Paling tidak ada dua kendala itu yang saya pikir menjadi kendala yang besar untuk bagaimana hmm. proses Timor Leste coach. Ada lagi coach selain itu? Mungkin yang terakhir selain itu ini coach ya di Timor Leste itu orang itu terbiasa sama gratisan ya coach ya. Tisan. Iya. Dan itu juga Oh, susah ya. Kita akan minta orang bayar itu agak susah ya. hmm. Nah itu membuat Hmm. merubah mindset mereka, Hmm. itu coach ya. Ya, Ya. Apa yang jadi penyebab dari tujuan ini, coach? Bagi coach, penyebab. penyebabnya. Jadi kan masalahnya tadi
kelihatan tuh kan gratisan apa orangnya gitu. Hmm. Apa dia penyebab semuanya itu, Coach? Penyebab bisnis coaching itu ya karena saya ngambil kelas itu, Coach. Hmm, hmm, hmm. Iya, jadi yang penyebabnya adalah ya saya pengen supaya coaching ini terus lah. Oh gitu ya. Ya, jangan Oh, sampai kelas saya MCI-nya selesai, saya berhenti coaching gitu, Coach. wow. Iya ya, nanti repot Coach ya. Tidak ada bukti nyata Coach ya. Betul itu Coach. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Apa hasil yang Coach inginkan dalam bisnis coaching untuk criminality? Hasil yang saya inginkan ya terus terang ya yang pertama itu makin banyak orang tahu tentang coaching. Hmm, Dan tahu itu bukan cuma tahu aja tapi tahu dampaknya itu, Coach. hmm. Oh gitu ya. Dampaknya Ya, bagaimana jadi kamu jadi baik. Dia mengerti apa? ya. Dia Mengerti sumber daya banyak banget tahu ya. Hmm. ya tahu tujuan, Tujuan, tahu langkah-langkahnya, tahu langkah-langkahnya sumber daya itu. yang dibutuhkan Hmm, hmm, hmm. itu. Oke, oke coach. Apa langkah yang coach lakukan, akan lakukan untuk membuat bisnis coaching ini bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pertama itu, Coach, saya buat komunitas dulu. Komunitas dulu. Hmm, Kemudian saya mulai dari apa kantor, kemudian hmm, taekwondo dulu. hmm. Nanti Gitu ya setelah coach itu, ya. ya setelah itu ya mungkin saya punya teman-teman yang mungkin punya satu visi dengan saya, bisa bantu saya. Baru Hmm, kami hmm. lanjut lagi gitu, seperti itu, Oh Coach. gitu coach ya. Oke. Ya, Apa sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis coaching ini ditemui bisa sukses coach? ya sumber dayanya mungkin yang pertama itu, Coach ya. Terkait pengetahuan coaching, Coaching. Terus kedua pemahaman, pemahaman pemahaman, pemahaman. pemahaman Tapi ya coaching. itu nggak terlalu menjadi ini karena saya udah punya beberapa kelas di coaching ya. Oh Yang gitu. kedua mungkin yang lebih penting adalah sumber daya yang lain itu tim ya, tim. Tim ya, tuh, Ya, betul. ini Tim. yang harus Oh, saya cari nanti. mm-mm. Ada lagi coach selain itu? Nggak ada coach ini. Banyak coach. Apa dampak dari Ntar yang ya coach. coach terlakukan itu dalam bisnis coaching itu? Gimana coach? Apa dampak dari yang coach lakukan untuk membuat Oh, bisnis coaching di Trimulite? ya semoga dengan bisnis coaching ini kan dampak ke diri saya adalah saya terus belajar, terus Hmm, memberikan apa ya pelatihan untuk diri saya sendiri hmm, terkait bagaimana memasyarakatkan coaching di Timor Leste gitu kan, pemahaman terkait coaching, hmm, sustainability coaching ke depannya, bagaimana saya hmm, beraktualisasi terus dan hmm. berkontribusi gitu kan. Dampak untuk Ya, Timor Leste ya semoga dengan adanya bisnis coaching di Timor Leste ini orang-orang makin banyak orang yang lebih mengerti akan potensi dirinya gitu. oh gitu ya. Dia lebih mengerti bahwa ternyata dia punya bakat dan potensi-potensi yang masih banyak yang belum bisa dia gunakan atau dia temukan dalam dirinya gitu. Oh gitu ya. Gitu guys. Oke, mantap coach. Apa situasi yang muncul saat hasil coach dapatkan tuh? Hasilnya apa coach yang muncul setelah coach berhasil itu apa coach? Ya, situasi yang muncul ya tentunya buat saya merasa bangga, senang gitu. Saya Hmm, berhasil. Dan untuk orang-orang yang berhasil coaching dengan saya ya mereka lebih apa ya bertransformasi, lebih mengerti akan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. hmm, hmm, hmm.
gitu coach ya. Ya, Oke, mantap. Coach, apa kesimpulan yang dapat coach ambil dari coaching malam ini, coach? Dengan bisnis coaching coach yang akan coach buat. baik. Terima kasih ya, Coach Bambang. Kesimpulan yang saya ambil dalam sesi coaching malam ini dari sesi coaching malam ini saya menyimpulkan bahwa challenging untuk buka bisnis coaching di Indonesia cukup besar, Coach. Oh, Ya, jadi dengan kondisi Timor Leste yang orang-orangnya itu banyak yang mayoritas dominan, hmm, tidak percaya dengan apa curhat-curhat atau hmm, seperti gini komunikasi begini. hmm, Kemudian orang-orang yang pola pikirnya masih eh, menambah susah atau challenging bisnisnya juga makin tinggi, Coach. Gitu. oh gitu ya. Ya, Hmm. tapi tidak apa-apa. Memang kalau kalau tidak tertantang itu tidak seru gitu, Coach. Oh, jadi perlu Jadi tantangan gitu ya. jadi terima kasih Coach. Dalam sesi coaching ini saya jadi mengerti, memperjelas tujuan saya kalau pengen buka bisnis coaching itu saya harus seperti apa. Oh, Dan saya tetap berkomitmen Coach. Cepat atau lambat, berapapun lamanya, tapi bisnis coaching ini harus terus berjalan di Timor Leste gitu, Coach. Jadi terima kasih Coach Oke. sudah membuka pengetahuan saya. Paling tidak saya tahu saya harus seperti apa, langkah-langkahnya dan Hmm, sumber daya apa yang harus saya siapkan. oke, coach. Terima kasih Oke, Coach. baik tadi saya mendengarkan bagus kesimpulan tersebut adalah untuk membuat orang-orang Timor Leste lebih levelnya meningkat, coach ya. Lebih baik gitu. Apa benar gitu, coach? eh nggak meningkat Coach. Maksudnya mereka lebih baik dari diri mereka yang kemarin Coach. Oh gitu ya. Jadi Ya, jadi lebih baik ya. mereka ya mereka menuju suatu perubahan yang bisa membuat mereka lebih bisa mengerti akan diri mereka, Coach. Oh, jadi dia dengan basic coaching ini membuat mereka itu menjadi mengerti ya. Siapa diri saya itu, coach ya. Ya. Oke, coach. Oke, coach. Apakah ada sudah memahami kesimpulan semuanya ini, coach? Ya, saya memahami semua kesimpulannya, Coach. Terima kasih. Dan saya makin mengerti bahwa akan semakin tertantang ya, tertantang karena Hmm. memang challenging ya di Timor Leste ini. Tapi tidak apa-apa, Coach, karena semoga dalam deadline waktu yang 5 bulan ini bisa saya dapatkan gitu, Coach. Siapkan. Oke. Oke, coach. Coach, dari kesimpulan tadi, apakah ada yang belum dipahami, coach? Hmm, so far sudah, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, oke. Oh. Oke, coach, apakah maksud dengan orang termeneliti kan mau merubah dalam dirinya akan menjadi lebih baik lagi, Hmm. boleh ya? Apakah yang akan coach lakukan seandainya mereka sudah ikut basic coaching, mereka tidak mau berubah, itu apa yang dilakukan, coach? Ya, sebenarnya perubahan itu butuh proses ya, Coach. Oh, gitu ya. Jadi tidak satu dua kali langsung terus tiba-tiba berubah. Hmm. Saya pikir gini, Coach. Jika mereka belum berubah, berarti masih ada filter besar gitu, yang Oh, yang mereka gunakan gitu. Nah, ini yang harus saya hancurkan, Coach. hmm. Jadi eh,
kerangka kesadarannya akan saya rubah, Coach. Tapi Oh saya harus gitu tahu ya. dulu. Saya harus tahu dulu apa yang filter apa yang sedang mereka gunakan di sini. Hmm. Jadi Kok sukar? Oke. ya Jadi apa Coach? berarti apa identitas mereka gitu yang harus saya rubah. Saya harus Hmm. tahu identitas dan power mereka, intention mereka seperti apa, dan saya akan berikan pemahaman baru terkait coaching. Hmm. Baru akan saya tanamkan lagi terkait dengan identitas eh, kerangka kesadaran yang baru. Oh gitu ya. Ya. Coach. Dengan untuk mencapai hal coach mencapai soal sekolah bisnis coaching di sana dengan state apa coach dapat merubah dan berjalan lancar bisnis coaching itu di Timor-Leste. Eh, State yang saya gunakan ya, saya pikir state yang akan saya gunakan di Timor Leste itu eh state state apa adanya sebenarnya, Coach. Seperti apa Artinya coach? gini, state apa adanya itu seperti ini, ya. Orang-orang itu tidak perlu menceritakan dirinya itu seperti apa gitu, Coach. Jadi sebenarnya gini, Coach. eh Pemahaman di Timor Leste itu susah orang gimana menceritakan dirinya apa adanya gitu, Coach. Hmm. Jadi selalu ada identitas-identitas baru yang ditambahkan, filter-filter baru yang dimasukkan, Hmm. filter-filter yang kemudian di delete, distorsi, Hmm. digeneralisasi gitu. Nah, ini Hmm. yang membuat saya merasa bahwa ya orang harus menjadi apa adanya gitu, Coach. Gitu, Coach. Oh gitu ya. Ya. Apa action plan yang akan segera coach lakukan untuk mencapai semua itu dengan berjalan dengan baik? Ya, tentunya yang pertama semuanya harus terstruktur ya, Coach ya. Oh gitu ya. Action plan yang pertama, saya harus benar-benar buat dulu komunitas gitu, Coach. Oh gitu ya. Sehingga di dalam komunitas itu saya tahu bahwa eh, tim yang akan membantu saya untuk membuat bisnis coaching ini siapa aja. Oh gitu ya. Ya, apalagi saya harus eh, memahami mereka semua dan semoga ada yang mau gitu loh, tertarik untuk coaching itu, Coach. Dan Oh kemudian gitu setelah ya. dia coaching dia berubah. Nah, itu saya butuh Oh. orang-orang seperti itu yang terus kemudian menjadi tim saya untuk kemudian kami sama-sama melakukan bisnis coaching di Timor Leste. Hmm. Oh gitu ya. Iya, Hmm. Coach. Ah, coach, sebelum kita akhiri, apakah coach membutuhkan feedback untuk bisnis coaching di Timor-Leste? Feedback seperti apa yang coach butuhkan? Eh, iya, saya membutuhkan feedback dari eh, Coach Bambang terkait dengan eh, penyusunan action plan, gitu. Kalau Coach Bambang menjadi saya, kira-kira feedback seperti apa yang Coach Bambang berikan untuk penyi- menyiapkan action plan, Coach? Eh, Feedbacknya itu perlu ada semacam, yaitu perlu rapo, perlu dengan pra-coaching, agar mereka dekat dekat ya, dekat dengan Coach Oscar. Apalagi dia itu pemikirnya orang dominan ya. Coach Oscar juga orang kenal orang sana. Perlu rapo, pra-coaching itu dikuati gitu. Hmm. Sehingga mereka mau tahu pentingnya coaching itu apa sih dalam depan tuh, agar Jadi bisa berubah gitu loh. jadi tidak boleh
mendadak coaching gitu ya. Oh, kaget Baru coach nih. ya. Mm-mm. Menurut Coach Bambang itu pra coaching itu mungkin bisa saya lakukan lebih dari satu kali, mungkin bisa nggak ya? Dua kali, Oh tiga kali. bisa, bisa perlu 3 kali, 4 kali, 5 kali kan harus mengenal dulu lebih dalam lagi itu. Gitu Oke. coach. Baik, terima kasih Coach Bambang. Oke, oke coach. Eh, apakah ada feedback yang coach berikan kepada saya dalam sesi coaching ini agar coaching saya ke depan lebih baik lagi? Baik, terima kasih Coach Bambang. Eh, saya dalam sesi coaching ini benar-benar memikirkan bagaimana bulan Maret nanti saya bisa mulai sisi coaching gitu loh coach di Timor Leste itu Hmm. dengan kondisi saya belum dapat tim gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, dan coach Bambang itu benar-benar membantu saya memikirkan gitu. Dan Hmm. saya berpikir ih sumber daya saya itu apa gitu. Hmm. Jadi menurut saya coach Bambang sudah oke coach Bambang. Variatif pertanyaannya juga oke. Jadi eh, sudah sangat bagus coach Bambang. Hmm. Thank you coach. Saya harap dalam persiapan untuk ujian ini akan lebih baik lagi sehingga pada saat pro bono atau pada saat mulai Coach Bambang berkontribusi itu bisa mendapat nilai kontribusi yang maksimal juga gitu Mas. Oke, thank you coach. Jadi terus Sem- ditingkatkan Coach. Terima Oke, kasih. Bang. mantap. Oke, thank you coach. Oke, terima kasih coach atas masukannya. Semoga coaching kita ke depan bisa coaching lagi dengan baik. Baik Oke, Coach Bambang, terima kasih ya Coach Bambang. selamat malam coach. Semangat terus.